Yang perlu saya garis bawah itu gini, bibit unggul dan sistemnya. Jenengan mau beli bibit unggul yang seunggul apapun, yang sebagus apapun bibitnya, tetapi sistem panjenengan atau bibit ini tidak sesuai dengan sistem panjenengan, itu ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sedulur semua pecinta ikan Kebumen. Salam kelipik-kelipik. Belajar sama-sama belajar. Hari ini saya menjawab pertanyaan dari teman-teman semua yang masuk di nomor WA saya. Nomor WA saya ada di deskripsi channel ini. Pertanyaan pertama, gak usah saya sebut nama lah, cuma saya sebut daerahnya. Pertama, daerah Purwodadi Grobogan. Jadi gini pertanyaannya, Mas, saya beli bibit nila unggul, nila jenis unggul pokoknya, saya nggak mau sebut apa namanya. Terus indukannya juga bersertifikat, besar ikan nilanya itu pas waktu saya beli 2 jari atau gelondong, sekilo isi 30. Saya pelihara di kolam ukuran 2x10. Saya tabur waktu itu 50 kilo. Kok sampai hari ini ikan belum besar-besar ya, Mas? Itu kenapa? Oke, saya jawab. Jadi gini, kolam 2x10 diisi dengan kepadatan ikan 50 kilo. 50 kilo kalau sekilo isi 30 itu berarti sekitar 1.500 ekor. Itu kepadatan per meter kubiknya itu rata-rata sekitar 70. Kalau tanpa aerasi, tanpa aerator, tanpa venturi, atau air mengalir deras, itu terlalu padat. Harusnya ideal kepadatan air tenang itu di bawah 50 ekor per meter kubik. Misalnya 2x10 itu paling enggak isinya 1000. Itu seperti itu. 2x10 kan berarti 20 kubik, sorry. Itu isinya harusnya 1000 ekor. Itu kalau kepengen cepat besar. Kalau diisi 1.500 itu terlalu padat. Yang perlu saya garis bawah itu gini, bibit unggul dan sistemnya. Jenengan mau beli bibit unggul yang seunggul apapun, yang sebagus apapun bibitnya, tetapi sistem panjenengan atau bibit ini tidak sesuai dengan sistem panjenengan, itu ya namanya bukan bibit unggul lagi. Sebab apa? Bibit unggul ini bertumbuh dan dia bisa menyesuaikan, harus bisa menyesuaikan dengan lingkungan di tempat panjenengan. Nanti ada motor, audionya nanti nggak jelas. Ini jenengan mau beli bibit unggul dari tempat saya, dibawa ke sana, otomatis karakter alam dari sini ke tempat panjenengan itu akan berbeda. Makanya saya sering sarankan datang ke farm terdekat di tempat panjenengan. Supaya apa? Supaya bibit ini bisa menyesuaikan secara cepat dan tepat. Saya sering menyarankan datang ke farm terdekat di tempat panjenengan. Kalau bibit unggul di Indonesia itu kan ada 21. Nirwana 1, 2, 3, Larasati Jawa Tengah, Nilasa Yogyakarta. Kalau Nirwana daerah Jawa Barat, Sultana Jawa Barat, Best Jawa Barat, Gift Jawa Barat, terus Kekar daerah Jawa Timur. Carilah bibit unggul di pemijah terdekat di tempat panjenengan. Supaya apa? Supaya bibit unggul ini betul-betul bisa maksimal pertumbuhannya. Seandainya
nila unggul ini dari Kebumen, terus dibawa ke tempat panjenengan. Ini belum tentu di sana jadi bibit unggul. Belum tentu. Karena apa? Karena bibit itu terciptanya atau lahirnya di sini, bukan di tempat panjenengan. Gitu ya. Terus, yang saya garis bawahi kedua, itu sistemnya. Jadi, kalau jenengan pakai sistem ini tebar padat, ya jenengan harus siap resiko dengan oksigen yang harus tersedia dan tercukupi. Contoh, kayak kolam bioflok. Bioflok itu kan tebarannya itu rata-rata 100 ekor per meter kubik. Nah, sekarang kalau bioflok itu kan ada suplai oksigen, entah itu dari supercharger, entah itu dari aerator. Ya, itu harus jenengan perhatikan. Kalau cuma ini bibit unggul, kemudian jenengan kasih masuk ke kolam, kolamnya air tenang, kurang cahaya matahari dengan kepadatan di atas 50 ekor per meter kubik, ya ini tetap nggak jadi bibit unggul. Tetap saja 7 bulan ikan nggak mau besar. Nah, itu kesalahan yang pertama. Oke, bisa dipahami ya? Lanjut ke pertanyaan kedua. Mas, saya mau bikin indukan. Lah, tapi indukan ini anakan dari strain atau nilai yang ada namanya itu dan bersertifikat. Tapi ini anakannya, bukan nilai itunya, bukan nilai yang bersertifikatnya. Kira-kira bisa apa tidak? Jawaban saya bisa. Syaratnya apa? Ini ikan yang panjenengan beli berasal dari anakan yang indukannya bersertifikat. Ya, sertifikatnya pasti ada 21 itu. Di Indonesia kan jenis unggul ada 21. Nah, ini beranak, kemudian anakannya jenengan besarkan, kemudian nanti dijadikan indukan lagi. Syaratnya tetap jenengan harus paham dulu jantan sama betina. Itu harus mutlak. Relate sama video yang kemarin. Ya, ceritanya orang pelihara nila mau dijadikan indukan tapi ternyata jantan semua, Pak, yang nggak jadi. Itu yang pertama. Yang kedua, jenengan itu harus paham dulu ikan asal ikannya ini. Misal ini sebut saja Larasati misalnya. Jenengan harus paham dulu Larasati itu ciri khasnya itu seperti ini, fisiknya seperti ini. Kalau masalah warna ya enggak ya, ciri fisiknya seperti ini, terus ketebalannya, panjang badannya, lebar badannya, itu jenengan harus paham dulu supaya apa? Nanti keturunan atau ikan yang jenengan pelihara harus sesuai dengan indukan yang asalnya. Jadi gennya masih dominan gen asalnya. Seandainya jenengan kok belum paham, contoh namanya, walaupun ini bibit unggul tapi kan tetap ada ini 3 bulan atau ukuran 3 jari nanti sudah beranak. Nah, kemudian ini yang 3 jari yang beranak ini dijadikan indukan, ya nggak jadi. Jenengan harus paham dulu. Cari ikan yang menyerupai atau gennya hampir sama dengan indukan aslinya yang bersertifikat. Itu yang harus jenengan lakukan. Caranya jenengan harus paham Larasati itu yang seperti apa dulu. Jadi jangan asal ini beranak karena ini anakannya Larasati, nanti anakannya dibesarkan jadi bagus. Nggak bisa begitu. Karena apa? Setiap ekor ikan itu punya bawaan gen masing-masing, tapi yang harus kita lakukan itu harus sesuaikan dengan si indukan asalnya. Itu syaratnya seperti itu. Nah, ini karena saya menjawab pertanyaan, jadi belum saya contohkan. Kalau Larasati saya punya, tapi saya belum contohkan. Ini menjawab pertanyaan panjenengan dulu. Supaya apa? Supaya jenengan persepsi pertama, oh ya, yang harus saya lakukan seperti inilah. Di video selanjutnya, besok, lah baru saya contohkan. Ini si Larasatinya, ini si anakannya. Jadi jenengan tahu. Oke? Nah, kalau saya jelaskan langsung di konten ini, otomatis kontennya kepanjangan, jenengan bosen.
Oke? Semoga jawaban saya bisa membantu masalah panjenengan. Semoga tayangan saya juga bermanfaat. Segala salah minta maaf. Terima kasih yang sudah subscribe, terima kasih yang sudah menonton. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam klipik-klipik. Salam kipik-kipik. Lihat sini. Salam kipik-kipik. Salam kipik-kipik.